Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang akuntansi manajemen strategik. Oh iya, selamat datang di Universitas Mercu Buana Yogyakarta bersama program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Asfa Mutiara Ahmad Pabulo. Kebetulan saya juga adalah salah satu alumni dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Cuma dulu namanya masih Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta. Jadi saya lulus tahun 2001, angkatan 96, masih zaman keemasannya Universitas Wangsa Manggala. Jadi kebetulan sebagai salah satu tenaga pengajar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, kami memiliki Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Sehingga selain sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, kami juga aktif dalam bidang pengembangan koperasi, UMKM, dan BUMDes. Saat ini saya adalah koordinator Forum Komunitas UMKM Layanan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Bantul dengan beberapa kegiatan pengembangan koperasi UMKM dan BUMDes di DIY. Jadi eh, metode pembelajaran kali ini dilakukan secara e-learning, virtual meeting by appointment, dan juga pendampingan belajar by grup BA. Jadi untuk e-learning akan diselenggarakan berhubung karena pandemi, dan juga untuk virtual meeting nanti kita by appointment karena kita punya kewajiban minimal 2 kali pertemuan meeting atau virtual meeting. Jadi satu sebelum ujian tengah semester dan satunya lagi setelah ujian tengah semester. Nah, nanti kita diskusikan di pendampingan. Nah, untuk metode evaluasi, jadi penilaian yang dilakukan adalah kehadiran dalam perkuliahan itu nanti 10%, keaktifan diskusi dan tugas 20%, dan tugas mandiri atau kelompok nanti 15%. Nah, nanti dibagi dua antara nilai ujian mid sama ujian tengah semester. Ujian akhir semester. Jadi ini sebagai parameter penilaiannya. Buku acuan bebas, cuma biasanya saya memakai 3. Yang pertama Supriyono, yang kedua Hansen, yang ketiga juga Supriyono. Jadi bukunya saja yang beda. Jadi yang pertama itu akuntansi biaya, perencanaan dan pengendalian biaya serta pembuatan keputusan. Jadi itu kodenya SP1. Di Hansen judulnya adalah manajemen accounting, kodenya adalah HM. Dan Pak Supri tentang akuntansi biaya dan akuntansi manajemen untuk teknologi maju dan globalisasi, itu nanti kodenya adalah SP2. Jadi materi kuliah kita bagi ke 14 pertemuan, 7 sebelum ujian tengah semester dan satunya lagi setelah ujian tengah semester. Jadi untuk ujian tengah semester yang pertama adalah konsep dasar akuntansi manajemen strategik, itu di pertemuan kali ini. Kemudian next week perencanaan biaya dan anggaran, dilanjutkan dengan pengendalian biaya, dilanjutkan dengan variable costing atau value concept dan cost to serve, serta CVV analysis dan customer selection. Kemudian ada ujian tengah semester, dilanjutkan lagi dengan pengambilan keputusan taktis, from customer profit to customer value, competitor analysis and accounting model, competitive analysis, value search and business valuation, creating value through strategic alliance, dan juga studi kasus penerapan akuntansi manajemen strategik. Jadi di 14 minggu nanti kita akan belajar bersama-sama tentang hal tersebut. Nah, pengertian dasar jadi ada 2 versi. Yang pertama dari versi Supriyono. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi. Tujuannya untuk menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha
atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Nah, kemudian versi Ronald M. Copeland, jadi managerial accounting adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, komunikasi, informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan guna perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi ini pengertian. Nah, ada pembeda. Jadi yang pertamanya adalah apa sih akuntansi keuangan dan juga apa sih akuntansi manajemen. Jadi dari versi audiens, akuntansi keuangan untuk eksternal, akuntansi manajemen untuk internal. Dari versi sisi tujuan, yang pertama melaporkan kinerja masa lalu pada pihak eksternal. Nah, untuk akuntansi manajemen memberitahukan pembuatan keputusan internal oleh tenaga kerja dan manajer, umpan balik, dan juga pengendalian kinerja operasi. Nah, untuk waktu akuntansi keuangan diterlambat atau histeris, sedangkan akuntansi manajemen saat ini atau orientasi masa yang akan datang. Untuk batasan akuntansi keuangan diregulasi, dikendalikan aturan-aturan standar keuangan, dan sedangkan untuk akuntansi manajemen tidak ada regulasi, sistem dan informasi ditentukan oleh manajemen untuk mempertemukan kebutuhan strategik dan operasional. Untuk tipe informasi hanya mengukur keuangan, sedangkan untuk akuntansi manajemen, keuangan dan operasional serta pengukuran fisik, proses, teknologi, supplier, pelanggan, dan kompetitor. Untuk sifat informasi, akuntansi keuangan bersifat objektif, dapat diaudit, reliable, konsisten, dan tepat. Sedangkan untuk akuntansi manajemen lebih subjektif dan dengan pertimbangan valid, relevan, dan akurat. Nah, yang terakhir adalah cakupan. Akuntansi keuangan laporan organisasi secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen fokus kepada pemberitahuan keputusan dan juga tindakan yang harus dilakukan oleh internal manajemen atau decision maker. Nah, di sini digambarkan tentang hubungan akuntansi dengan manajemen biaya. Jadi intinya adalah manajemen biaya itu fokusnya terhadap creative value dan reduce cost dan competitive advantage, customer satisfaction. Jadi 4 tujuan. Yang pertama menciptakan nilai, meminimalkan biaya, dapat bersaing, serta memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nanti silahkan dicari kepada teman-teman tentang bagaimana sih konsep dari manajemen biaya, karena inilah yang akan kita pelajari di next 14 week. Kemudian ini keterangannya ada peranan manajemen biaya dalam organisasi, kemudian ada instruksi prosedur, jadi ada input, proses, output, dan juga tentang manajemen biaya dan fungsi manajemen. Jadi di sini menggambarkan tentang quality, flexibility, cost leadership, dan juga delivery. Intinya bagaimana sih agar tercipta budaya kreatif, inovasi berkelanjutan, dan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Nah, kondisi saat ini kita sedang berada di perubahan lingkungan bisnis, sehingga kita memerlukan yang pertama adalah global village, global competition, world class company, yang kemudian diturunkan kepada enterprise atau excellence. Kemudian harapannya ada 3 hal. Yang pertama flexibility teknologi, produk bermutu, dan juga cost yang efektif. Nah, di akhir sesi ada tugas tentang sustainability report. Nanti silahkan di googling tentang sustainability report. Minimal 3 halaman, isi paper, pendahuluan, landasan teoritis, dan permasalahan serta kesimpulan dan saran. Jadi ini bebas, cuma tidak dikumpulkan karena kita masih dalam nanti silahkan dikumpulkan dalam bentuk soft file. Nanti kita diskusikan di grup ya. Demikian teman-teman keterangan dari paparan. Nanti akan ada pembagian tugas kelompok, cuma ini masih negosiabel atau
tentatif sesuai dengan hasil pertemuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.